Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Jimadi dengan NIM 161422026, mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengembangan sosial emosional anak usia dini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah metode pengembangan sosial emosional anak usia dini, dosen pengampu Ibu Mekasari MPD. Nah, materi yang saya ambil tentang perkembangan sosial emosi pada anak usia prasekolah. Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar atau SD. Dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan prasekolah seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau taman penitipan anak. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun, sedangkan pada hakikatnya anak usia dini adalah individu yang unik di mana memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus, yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Tahapan perkembangan sosial emosi anak. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku pada anak di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam sebuah kelompok. Biasa menunjukkan adanya sifat egosentris yang tinggi pada anak karena anak belum dapat memahami perbedaan perspektif pikiran orang lain. Pada tahapan ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi secara baik dengan orang lain. Anak belum mengerti bahwa lingkungan memiliki cara pandang yang berbeda dengan dirinya. Anak masih melakukan segala sesuatu demi dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Awal perkembangan sosial pada anak tumbuh dari hubungan anak dengan orang tua atau pengasuh di rumah, terutama anggota keluarganya. Anak mulai bermain bersama orang lain, yaitu keluarganya. Tanpa disadari, anak mulai belajar berinteraksi dengan orang di luar dirinya sendiri, yaitu dengan orang-orang di sekitarnya. Interaksi sosial kemudian diperluas tidak hanya dengan keluarga dalam rumah, namun mulai berinteraksi dengan tetangga dan tahapan selanjutnya ke sekolah. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Proses ini biasanya disebut dengan sosialisasi. Tingkah laku sosialisasi adalah sesuatu yang dipelajari, bukan sekedar hasil dari kematangan. Perkembangan sosial anak diperoleh selain dari proses kematangan, juga melalui kesempatan belajar dan respon terhadap tingkah laku. Perkembangan sosial mulai agak kompleks ketika anak menginjak usia 7 tahun, di mana anak mulai memasuki ranah pendidikan yang paling dasar, yaitu sekolah dasar. Pada masa ini, anak belajar bersama teman-teman di luar rumah, anak sudah mulai bermain bersama teman sebaya. Menurut Vygotsky dan Badura, yaitu tentang teori belajar sosial melalui perkembangan kognitifnya anak usia SD atau 7 tahun, perkembangan sosial sudah mulai berjalan. Hal ini tampak dari kemampuan mereka dalam melakukan kegiatan secara berkelompok. Kegiatan bersama berbentuk sebagai sebuah permainan. Tanda-tanda perkembangan pada tahap ini adalah: yang pertama, anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermain. Yang kedua, sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan. Dan yang ketiga, anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. Dan yang keempat, anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebaya. Nah, selanjutnya tentang perkembangan emosi pada anak.
Dari sisi sosial emosional, kegiatan bermain dalam melatih anak dalam memahami perasaan teman lainnya. Konflik dalam interaksi keduanya akan membantu anak dalam memahami bahwa orang selain dirinya, yaitu temannya, memiliki cara pandang yang berbeda dari dirinya. Menurut Sandrock 2007, mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang terbentuk, atau rasa senang, takut, marah, dan sebagainya. Karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakter emosi pada anak itu antara lain yang pertama, satu, berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Yang kedua, terlihat lebih hebat atau kuat. Yang ketiga, bersifat sementara atau dangkal. Yang keempat, lebih sering terjadi. 5, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Dan yang terakhir, reaksi mencerminkan individualitas. Pada usia prasekolah, anak-anak belajar menguasai dan mengekspresikan emosi. Pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks, seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Tetapi, anak-anak masih memiliki kesulitan di dalam menafsirkan emosi orang lain. Pada tahapan ini, anak memerlukan pengalaman pengaturan emosinya yang mencakup kapasitas untuk mengontrol dan mengarahkan ekspresi emosional, serta menjaga perilaku yang terorganisir ketika munculnya emosi-emosi yang kuat dan untuk dibimbing oleh pengalaman emosional. Seluruh kapasitas ini berkembang secara signifikan selama masa prasekolah dan beberapa di antaranya tampak dari meningkatnya kemampuan anak dalam mentoleransi frustasi. Kemampuan untuk mentoleransi frustasi ini yang merupakan upaya anak untuk menghindari amarah dalam situasi frustasi yang membuat emosi tidak terkontrol dan perilaku menjadi tidak terorganisir. Anak-anak yang tampak meningkatkan kemampuannya dalam mentoleransi frustasi ketika diminta melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan mereka. Mereka juga mulai belajar bagaimana menegosiasikan konflik tersebut. Sedangkan kemampuan untuk menunjukkan kontrol diri terhadap emosi akan menjadi anugerah yang dilematis bagi anak apabila anak tidak mampu menyesuaikan levelnya terhadap situasi tertentu. Pada beberapa situasi, anak diharapkan mampu menahan diri, tetapi pada situasi yang lain, anak-anak dapat berperilaku impulsif dan ekspresif, seperti yang mereka inginkan. Intinya, anak prasekolah diharapkan mampu untuk mengekspresikan emosinya dengan baik dan tanpa merugikan orang lain, serta dapat pula mulai belajar melakukan regulasi emosi. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.